Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Edowati dari Fisip USU beserta rombongan, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, anak-anak kami, Pak Dirjen, mereka ini ketua-ketua kelas, sekretaris-sekretaris kelas, bendara-bendara kelas yang kami undang. Sebenarnya tadi pagi udah penuh ini, izin Pak Dirjen. Menurut informasi jam 1 udah penuh, tapi dengan mungkin satu dan lain hal, inilah yang tersisa Pak Dirjen. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terhormat anak-anak kami semuanya yang kami sayangi, dan insya Allah jadi kebanggaan kita bersama. Hadirin-hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas nama keluarga besar SMP Negeri 3 Medan, kita sampaikan ucapan selamat datang. Untuk pertama kali barangkali seorang dirjen berkunjung ke sekolah kita ya, Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian. Kami merasa sangat terharu sekali Pak Dirjen. Bapak Ibu, saya sudah mengenal beliau ini cukup lama, sejak menonton Metro TV. Betul-betul menurut Bu Edo, orang yang berjuang dari bawah sampai ke eselon 1 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen ke SMP 3 untuk sharing pengalaman. Gimana sih caranya bisa sampai seperti Pak Dirjen ini? Ya, saya persilakan Bang Usman. Kita panggil Bang Usman aja. Ya. Terima kasih Ibu Edo. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, adik-adik sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya senang sekali bisa berinteraksi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dengan Ibu Bapak Guru dan adik-adik sekalian. Saya sebetulnya ingin bicara sedikit tentang salah satu tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika soal literasi digital. Tetapi SD lah ya, saya tidak pernah TK. Jadi saking jeniusnya jadi langsung SD waktu itu. SD saya itu pernah bukan 6 tahun ya, tapi 6 tahun lebih. Karena waktu itu ada penyesuaian bulan puasa supaya pas puasa itu pas libur jadi diperpanjang waktu itu. Jadi saya mengalami SD itu 6 tahun lebih sebetulnya. SD saya SD negeri Sungai Bambu, itu nama kelurahan di Jakarta, jam 3 pagi. Karena ada pagi ada siang di sekolah saya itu. Sekolahnya bertingkat, kelasnya banyak sekali, crowded, ribut. Kalau mau beli jajanan antri begitu.
terkecil, jadi kita itu jadi pelopor kesehatan di sekolah, memberikan pemahaman kepada teman-teman sekelas kita, karena dari satu kelas itu cuma 2. Kita dilantik oleh Gubernur DKI waktu itu Pak Cokro Pranolo namanya. Nanti dilihat Pak Cokro Pranolo itu mungkin generasinya kakek, nenek, adik-adik sekalian ini. Lalu saya SMP 95. Di SMP, kalau di SMA saya itu anak-anak pinter lah, yang matematikanya jago, kimianya jago, fisikanya jago. Tetapi memang saya sendiri passionnya itu tidak di eksa, passion saya. Passion itu apa ya? Artinya niat dunia yang bakat, dunia yang kita sukai lah begitu. Waktu SMA, ada utama HMI misalnya atau ospek mahasiswa baru, saya dalam perjalanan itu saya selalu baca. Nah, pesannya adalah saya kalau boleh sarankan adik-adik ini rajinlah membaca. Diawali dengan kondisi kita sehat-sehat saja, di ujungnya minta tambahan duit dari orang tua. Ya kita kan anak kos. Jadi itu kalau boleh 2 hal itu kita lakukan. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Banyak orang sudah meninggal, tapi dia dikenang lewat tulisannya banyak. Ya, kalau tidak menulis, kita tidak dikenang, gitu. Begitu juga, mohon maaf, saya juga berharap ibu bapak guru terus belajar. Jadi saya percaya dengan ungkapan seperti ini. Guru yang berhenti belajar harus berhenti mengajar. Jadi kalau mau terus mengajar, maka teruslah belajar. Kira-kira seperti itu. Sebab ada orang-orang yang masa depannya ini tergantung, ya bukan tergantung, maksud saya kita di Kominfo, yaitu literasi digital. Ini program kami, karena itu saya senang sekali bisa berinteraksi dengan ibu bapak dan adik-adik sekalian. Kita ini sedang menghadapi gempuran teknologi digital yang sekarang masuk lewat smartphone. Ada yang tidak punya smartphone, anak-anak. Ngaco. Kalau ada yang ini tidak punya HP, saya kasih HP saya. Saya punya HP baru soalnya di rumah. Nah, tinggal saya ganti aja. Ya, jadi waktu anak saya SMP kebetulan di sekolah namanya Al-Fikri ya, sekolah Islam itu, hanya dibolehkan bawa HP jadul yang cuma bisa SMS dan nelpon ke sekolah. Curi-curi bawa smartphone. Tujuannya untuk apa? Biar cuma mau minta jemput aja. Telepon, udah ayah jemput, udah pulang nih, gitu aja. Atau dia teks SMS gitu. Tidak diizinkan bawa smartphone ke sekolah. Ada juga sekolah yang boleh bawa tapi dikumpulin, tidak boleh dibawa ke kelas karena nanti gurunya lagi cerita, anak-anaknya pada bermedsos supaya bisa masak, nyuci, ya berkebun atau gibah misalnya. Ya, gibah itu bergunjing. Anaknya ini yang masih belum cukup, kita masih bisa mengendalikan.
Saya punya anak kecil umur 6 tahun. Tapi istri saya keras sama anak saya itu. Tidak dikasih handphone. Dia kalau mau nonton internet begitu di TV, di YouTube Kids ya, biasanya begitu. Dan dipilihkan yang ilmu pengetahuan. Dan anak saya itu nggak tahu ya, milihnya yang bahasa Inggris terus. 4 hal. Yang pertama digital skill, jadi berketerampilan digital, termasuk tadi mengendalikan. Yang kedua digital, etika berdigital. Ini loh, orang Indonesia itu menurut survei itu orang yang paling tidak sopan waktu menggunakan media sosial. Paling tidak sopan sedunia menurut survei Microsoft tahun 2020. Jadi tidak beretika kalau menggunakan media sosial. Tapi kalau di dunia nyata beretika gitu, karena misalnya berhadapan langsung dengan ibu guru, bapak guru. Ini kalau di medsos karena tidak berhadapan, nggak sopan itu ngomongnya biasanya begitu. Kata-katanya mungkin bodat keluar lah, atau keluar. Ya gitu. Islam satu di satu kementerian lembaga, saya pernah ngopi di situ. Lucu juga namanya bodat kafe. Nah, kita paling tidak sopan dalam menggunakan media sosial. Karena itu saya berharap pertama adik-adik, marilah kita beretika, bersopan santun dalam menggunakan media sosial. Ya, kalau di media sosial itu keluarlah macam-macam lah ya kata-kata yang bisa kita capture. Nah, hati-hati ya, karena ya apa yang terjadi di media sosial bisa juga berpindah ke dunia nyata. Yang kedua, budaya bermedia sosial. Saya berharap kita semua ketika menggunakan media sosial harus didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom sesuai dengan Pancasila UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan budaya-budaya kita lainnya. Kita ini punya kebudayaan yang tinggi. Marilah kita bermedia sosial dengan mendasarkan pada budaya Indonesia. Jangan ada ujaran kebencian di situ. Jangan menstigmatisasi, apa itu ya? Oh, orang yang menjudge ya, menghakimi orang, misalnya ini, orang Padang itu pelit, misalnya itu nggak boleh. Misalnya seperti itu. Batak kasar katanya begitu. Itu jangan sampai kita bermedia sosial dengan menjudge, apalagi menyebut kafir katanya begitu kan. Itu jangan. Nah, yang keempat ini yang paling penting ini. Bagaimana menggunakan media sosial yang aman. Banyak loh orang yang karena menggunakan media sosialnya tidak baik, itu berurusan dengan polisi, di penjara. Banyak ya, banyak. Diadukan karena ujaran kebencian, diadukan karena penghinaan di media sosial. Nah, ini harus diperhatikan. Ada peraturan, ada hukum, ada undang-undang yang membuat kita harus berhati-hati bagaimana menggunakan media sosial yang aman. Apalagi mau pemilu nih, mau pemilu biasanya sekeluarga aja bisa beda pilihan, akhirnya bermusuhan. Live kata dari grup keluarga. Pesan-pesan yang selalu kami sampaikan kepada semua masyarakat yaitu melalui program literasi digital. Azan ya, kita berhenti dulu di tempatnya. Bapak Ibu yang masih berada di luar,
Ya, setelah break tadi karena ada azan asar, cara kita lanjutkan. Pak Dirjen, Bu Edo, Bapak Ibu sekalian yang di dunia medsos yang aman. Maka sekarang giliran kita lah bertanya pada Pak Dirjen. Sesi pertama ini barangkali dari siswa dulu. Ibu-ibu jangan ketinggalan ya, karena ancaman terbesar dunia pembelajaran dalam kelas itu Pak Dirjen, HP ini juga, bukan hanya di anak-anak, dua-duanya. Oke, silakan. Tuh sesi 1 3 orang. 1, 2, 3. Kita mulai dari sini. Sebutkan nama dan pertanyaannya ringkas dan jelas. Perkenalkan, nama saya Salma Rububas, Perkenalkan, nama saya Salma Rububas, saya dari kelas 7I. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengembangkan hal menulis dalam dunia digital? Bagaimana? Cara mengembangkan hal menulis dalam dunia digital. Iya, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu untuk Sarah. Terima kasih Sarah. Yang kedua, di mana tadi yang kedua? Ya, yang kedua. Ini nih, yang ini dulu. Yang ini dulu. Ya, bukan yang di depan. Silakan maju nak. Cepat. Perkenalkan, nama saya Nazul Ibrahim dari kelas 7C. Perkenalkan, nama saya Nazul Ibrahim dari kelas 7C. Ingin bertanya, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki etika saat berkomunikasi? Iya. Tepuk tangan. Ketika berkomunikasi, silakan nak. Maju ke depan. Tolong disebutkan nama yang jelas dan dari kelas berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghindari penggunaan sisi negatif handphone? Karena mengingat banyaknya teman-teman kami yang menyebar link-link video yang di bawah umur sangat tidak baik bagi anak di bawah umur. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tanyakan. Apa ya, Bu Edo? Silakan Bu Edo, siapa dulu? Pak Dirjen. Iya, ya. Jadi sekarang ini mengembangkan keterampilan menulis di masa digital ini itu justru lebih mudah. Ya, kalau dulu kita ini menulis biasanya kita kirimkan ke koran, majalah begitu, dan ada proses seleksi. Kalau tulisan kita itu dianggap tidak baik, kurang bagus, itu bisa tidak dimuat, tidak ditayangkan begitu. Ya, saya misalnya waktu itu menulis dikirim ke Waspada, katakanlah begitu. Waspada ada tim yang menilai, oh ini bagus, bisa dimuat, oh ini jelek, tidak dimuat begitu. Nah, kalau sekarang karena adanya media sosial, misalnya Facebook, Twitter, apalagi Instagram, jadi tulisan kita jelek ataupun bagus, ya suka-suka kita, tanpa seleksi kan. Tidak ada yang seleksi adalah kita sendiri. Jadi sebetulnya lebih mudah dalam mengembangkan kebiasaan menulis sekarang ini. Ya, kalau dulu agak sulit, paling kita menulisnya di buku harian, curhat ya Pak. Ya, terus berlatih menulis. Mungkin sebelum diposting di media sosial, minta kawannya baca, kawan sebangku untuk baca, tanya pendapatnya, bagus enggak, suka enggak dengan tulisan ini.
bagus nggak sih tulisan kita? Tulisan kita ini sopan tidak sih? Kalau teman kita mungkin kalau satu kurang, minta pendapat teman yang lain lagi, atau ibu guru, bapak guru, baru kemudian kita posting di media sosial. Jadi teruslah berlatih. Menulis itu sebetulnya tidak ada teorinya, nggak ada sekolahannya begitu ya. Belajar naik sepeda pertama-tama mungkin pakai roda bantuan ya. Lama-lama udah agak berani kita copot rodanya itu kan. Tapi masih ditolong oleh kakak kita, abang kita, mbak kita. Untuk koran itu tulis pertama tidak dimuat, tidak ditayangkan. Kedua tidak ditayangkan, mungkin baru tulisan ke-20 atau 25 baru ditayangkan. Tapi terus menulis kita. Begitu juga ibu bapak guru. Saya senang sekali membaca tulisan kalau itu dari ibu bapak guru ya. Di Kompas itu banyak guru-guru yang menulis. Ya bahkan dulu waktu saya di Media Group, kami bikin pelatihan menulis buat para guru agar para guru juga terlatih kemudian. Iya oke. Coba terus tulis ya. Tulis latihan lagi apa namanya waktu-waktu luang ya, waktu luang. Besok tidak ada ujian atau lagi nunggu sesuatu, cobalah tulis ya, tulis. Tapi kalau mau pintar menulis harus punya disiplin membaca yang tinggi, sebab kita tidak tahu apa yang kita tulis kalau kita tidak membaca. Kira-kira begitu ya. Bisa saja begini, baca novel apa yang terkenal di kalangan anak-anak SMP apa ya? Kedua, apa yang terjadi kalau kita dalam berkomunikasi di media sosial tidak beretika? Yang pertama dosa. Cuma dosa kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan dosa itu. Yang lain lagi adalah tentu saja bisa hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Jadi buruk. Yang ketiga, kalau kita menulis yang buruk-buruk, isi kepala kita itu buruk pasti. Karena apa yang kita tuliskan di media sosial adalah isi kepala kita. Begitu. Ya. Jadi itu dampaknya. Karena itu marilah kita menulis yang baik-baik. Marilah kita berpikir positif, berpikir produktif, berpikir optimistis. Dampaknya banyak sekali itu. Itu akan, kalau kita suka menulis yang buruk-buruk, tidak beretika, tidak bersopan santun, itu nanti akan membentuk pikiran dan kepribadian yang buruk juga. Kan nggak bagus kalau nanti kita bersamaan dengan tumbuh besar kita dewasa, tetapi pikiran kita dipenuhi oleh prasangka. Bagaimana menghindari sisi negatif, misalkan dikirimi video, link video yang tidak pantas untuk teman-teman, untuk adik-adik ya seusia adik-adik ini. Ya. Nah di Kominfo sendiri kita selalu mengawasi media sosial. Kita selalu mengawasi media sosial. Kita punya mesin itu namanya Automatic Identification System. Jadi sistem identifikasi otomatis. Mesin ini bekerja terus-menerus mengidentifikasi apa ya? Mencari konten-konten, link-link yang negatif. Kemudian Kominfo juga punya tim. Namanya tim patroli siber. Siber itu digital ya maksudnya. Cyber Patrol. Jadi tim ini 24 jam ada 3 shift, 3 shift, ada shift pagi, malam, dini hari begitu ya. Itu memelototi media sosial.
apakah itu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain, YouTube. Kalau dia menemukan konten negatif akan dicatat, tim ini akan mencatat. Nah, siapa tadi yang bertanya? Yang ketiga, mana? Ke kelas. Oke, nggak apa-apa, ini mungkin pertanyaan kita semua ya. Nah, kalau ibu bapak guru, adik-adik menemukan konten negatif, laporkan ke Kominfo melalui link aduankonten.id. Aduan konten, kontennya biasa KONTEN.id. Laporkan ke situ. Nanti kami akan periksa. Laporkan, taruh linknya itu paling banyak. Ada 1.200.000. Tadi kan saya sebutkan 2,5 juta ya. 1.500.000 itu isinya yang kita take down, kita delete itu 1.500.000. Nomor 2, judi online. Platform digital yang bersifat publik. Yang bersifat publik itu ya contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain. Semua orang bisa menggunakan, bisa melihat. Tapi ada platform digital yang bersifat privat, yang bersifat personal pribadi. Itu apa contohnya? WhatsApp, WeChat, apalagi Telegram. Nah itu di luar jangkauannya Kominfo. Kominfo tidak. Misalkan akun saya nih, karena sering menampilkan konten-konten negatif itu, bisa loh akun saya itu diblokir oleh Google dan lain-lain. Sebenarnya founder itu pendirinya yang bikin Telegram itu datang menemui Menteri Kominfo dan berkomitmen kami nggak lagi deh siarin ataupun jadi posting, tempat posting radikalisme dan terorisme. Baru dibuka oleh Kominfo. Nah, karena itu kalau yang di privat tadi tadi dugaan saya itu mungkin menerima di WhatsApp, mungkin ya. Menerima di WhatsApp karena sifatnya personal. Itu laporkan. Sebetulnya kalau orang ketahuan mengakses sesuatu lewat VPN itu bisa terkena pidana. Ya cuma nggak ketahuan ya karena personal kan sifatnya. Virtual personal network gitu. Itu dilarang. Nah jadi ya, jangan dikonsumsi, jangan disebarkan, laporkan. Kira-kira begitu ya. Oke. Ada lagi terakhir, sesi terakhir ya. Karena Pak Dirjen mau ada kegiatan berikutnya. Aduh, 4 orang, 5 orang Pak Dirjen. Oke, ini dulu. Nabila, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semua teman-teman saya. Di sini saya ingin bertanya, manfaat apa ya Pak yang kami dapatkan sebagai pelajar dari perkembangan digital sekarang ini? Dan apa dampak positif dan negatifnya bagi kami seorang pelajar Pak? Terima kasih. Tepuk tangan, hadirin. Lanjut yang kedua, silakan. Oh, ini yang paling ganteng. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu Guru juga teman-teman sekalian. Saya dari kelas 7F yang bernama Rafa Ditya. Saya ingin bertanya, bagaimana membedakan yang hoax dan real dalam smartphone? Agar kita tidak menyalahpahamkan hal tersebut. Yang ketiga, ayo. Oh ini. Dia nggak apa-apa semua dah. Selamat sore, perkenalkan saya Alicia Silitona, saya kelas 5. Saya ingin bertanya, mengapa medsos itu masih ada? Padahal kan medsos itu banyak dampak negatifnya dan nggak semua dampak negatif dari medsos itu tuh
bisa dicegah. Kenapa medsos itu nggak dihapus aja biar generasi-generasi bangsa itu nggak kena dampak buruknya nanti? Luar biasa tajam-tajam pertanyaannya Pak Dirjen. Makin sore makin tajam. 6 bulan yang lalu masih SD nih. Masih SD. Ya, yang berikut yang keempat, silakan. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati dan selamat sore juga buat teman-teman sekalian. Jadi saya Felizika dari kelas 7E ingin bertanya. Yang kita tahu bahwa di Indonesia sangat minim minat untuk berliterasi. Jadi, bagaimana cara menumbuhkan niat untuk berliterasi dan apa saja manfaat dari melaksanakan literasi tersebut? Oh, dari sebelah. Agak teriak. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Tapi saya mau tanya Pak, bukan mengenai medsos. Kehadiran Bapak ke sini hanya untuk kami Kakak atau untuk karena kami tahu ada acara Bapak Presiden datang. Yang kecipratannya kami Pak itu aja. Iya, ini pertanyaan yang paling susah yang terakhir. Iya, memang kecipratan sekalian. Karena saya memang hadir ke Medan ini untuk Hari Pers Nasional yang dihadiri Presiden tadi puncaknya. Dan kemarin Edo menjajaki kemungkinan yang negatif-negatif yang buruk-buruk gitu. Ya, supaya itu edukasinya luar biasa itu. Dan dikirim ke Amerika untuk dilombakan di festival film apa begitu. Oke, jadi itu Ibu, saya senang sekali. Mudah-mudahan bermanfaat kehadiran saya di sini. Manfaat belajar perkembangan digital, apa sisi positif dan negatifnya, apa manfaat literasi digital. Literasi itu artinya bahasa Indonesianya melek. Melek. Kalau lihat di kamus, literate itu kan ada buta huruf, ya, ada buta huruf, ada melek huruf. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, orang yang buta huruf disebut illiterate. Kalau yang melek sudah bisa baca artinya itu literate. Gitu kira-kira. Nah, jadi dengan belajar dengan literasi digital, kita jadi tahu, kita melek. Melek itu kan bisa jadinya begitu. Kita bisa membaca, bisa tahu apa manfaat positif dan manfaat negatif. Program besar yang bernama transformasi digital. Jadi transformasi digital itu ada 3 aspek yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pertama, transformasi digital dari sisi infrastruktur. Kita menyiapkan satelit, kita menyiapkan BTS. Jadi kalau Presiden bilang no one left behind, jangan sampai ada satu orang Indonesia pun yang tidak bisa menggunakan internet. Di daerah-daerah kampung-kampung itu nggak ada itu internet. Di Indonesia itu baru 82% wilayah yang terjangkau internet. Kominfo tidak menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, katanya begitu. Nah, padahal maksud kita baik, daripada orang terpapar terorisme kan, lebih bagus kita tutup itu. Nah, itu dampak negatifnya. Kenapa orang protes? Hoax. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Hoax itu bisa meracuni kita. Nah, sekarang ini yang positif ya. Jangan-jangan kalau ada PR, kerjaan rumah, ada PR ya? PR ada nggak? Ada PR, nyarinya di Google tuh. Sekarang kan, carinya di Google. Cari pertanyaannya. Walaupun menjelaskannya, mudah-mudahan saya bisa ya, karena ini penjelasannya buat yang SMA minimal ya gitu. Jadi gini, kalau satu informasi itu terlalu baik untuk benar, bingung kan ya?
terlalu baik untuk benar, maka kemungkinan itu adalah hoax. Atau informasi itu terlalu buruk untuk benar, itu hoax. Jadi saya kasih contohnya begini. Siapa kamu namanya? Rafa. Misalnya begini, ada di medsos, ini yang informasi terlalu bagus untuk benar ya. Rafa bulan depan menjadi astronot dan akan mendarat di bulan misalnya. Itu kan bagus ya, ada orang Indonesia jadi astronot. Tapi terlalu bagus untuk benar begitu. Harus kita ragukan. Ya, misal, atau gini aja lah yang paling gampang. Kesebelasan Indonesia menang melawan Brazil. Nah, itu harus ragu-ragu kita. Itu kan bagus ya, positif ya. Tapi terlalu bagus untuk benar. Indonesia tidak, itu artinya nggak menerima begitu saja segala informasi. Kita harus meragu, skeptis, susah lagi bahasanya. Apa ya? Ya ragu-ragu lah. Ragu. Medsos sudah dihapus. Siapa tadi yang tanya? Iya, kenapa medsos sudah dihapus? Saya tuh pengen banget medsos dihapus. Beneran. Pengen medsos itu dihapus. Kadang-kadang kita rindu juga ya pada zaman dulu kala begitu kan. Makanya ada orang yang iya kita tuh saya tuh pengen lagi ngetik pakai mesin tik begitu kan. Kadang begitu. Tapi nggak bisa. Ya kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi. Itu ya. Jadi itu yang paling bisa kita lakukan hanya itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan teknologi ini. Kita tidak bisa menghindar. Kalau kita menghindar, kita akan terpinggirkan dari kehidupan. Itu artinya sinyalnya dihilangkan. Baik untuk telepon biasa maupun untuk berinternet. Kenapa? Karena presiden dan kita, negara ini tidak mau ketika presidennya lagi bicara orang pada sibuk medsosan. Ya, iya sudah. Ya saya kira terakhir barangkali Pak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru dan teman-teman juga Edo, saya kalau boleh titip pesan agar kita mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Kita bisa melakukan itu. Kita tidak boleh terlalu tergantung pada media sosial. Kita harus hati-hati dalam media sosial, harus beretika, harus berbudaya, dan harus aman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan. Luar biasa penjelasan Pak Dirjen tadi. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian kami banggakan. Bapak tidak dapat lagi menyimpulkan apa yang disampaikan, sama-sama sudah kita mendengarkannya. Pesan utama dari Pak Dirjen adalah bagaimana kita sebagai generasi muda untuk bijak dalam berinteraksi melalui media sosial dan untuk menghindari hal-hal yang negatif dari dunia komunikasi. Ibu Rani serta Bapak dan Ibu guru, kita mohonkan Pak Dirjen dapat foto bersama dengan kita. Demikian acara kita foto bersama. Di mana Bu itu? Di luar aja. Kita di luar ya, Bapak Ibu. Akhirnya kami mengucapkan selamat kembali ke Jakarta Pak Dirjen. Doa kami semua semoga Bapak
tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan karirnya semakin meningkat. Amin, amin. Dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mudah-mudahan jadi menteri dalam waktu dekat. Amin. SMP Negeri 3. SMP